Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang di luar sana, yang tidak masuk masjid, yang tidak melihat langsung Ustaz Abdul Somad, hanya menyaksikan di layar, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nama momennya, menanamkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takut itu, takut minum khamar, takut LGBT, takut berzina, takut korupsi, selamatlah kita dunia akhirat insyaallah. Gonjang ganjingnya akhir zaman, kata Nabi, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti di akhir zaman, fasayarah ikhtilafan katsira. Ikhtilaf itu begitu banyak, anginnya kencang, puting beliung, karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Jangan bayangkan nanti oleng dan tumbang. Tapi kalau kita berpegang kepada siapa? Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran dan sunnah tak dapat menjelaskan dirinya, dia perlu ada orang yang menjelaskannya. Maka penjelas itu adalah warisan ketiga, al-ulama warasatul anbiya. Bapak-bapak kalau punya istri hobinya ngaji, alhamdulillah, insya Allah dia akan jadi wanita solihah. Bapak-bapak yang istrinya belum ngaji, na'udzubillah, berarti sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot. Ibu-ibu yang punya suami hobi ngaji, suaminya insya Allah suaminya soleh. Tapi kalau dia tidak ke masjid, tidak peduli kepada ulama, sedangkan Allah saja dia khianati, apalagi kamu, besti. Ustaz jangan lupa ini di masjid, saya masih ingat. Ngaji ini sampai kapan? Sampai kapan ngaji-ngaji ini? Ngaji ini nggak ada berhentinya. Saya ngajar ngaji kitab yang paling kecil, bidang masing-masing. Kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Jadi kitab yang paling kecil Arba'in Nawawi karya Imam Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitab paling kecil Arba'in, 40 sekian hadis. Khatam Arba'in, ngaji nggak selesai. Pindah lagi ke kitab sekarang Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nanti kalau atam Riyadhus Shalihin, naik lagi ke atas Al-Azkar. Setelah hatinya lembut, zikir, suka ngaji, ingat Allah, ngaji masalah hukum fikih halal haram, pindah ke Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, judul kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baca kitabnya nggak jelas, baca penjelasannya, ditulis oleh Imam As-Sun'ani, judul kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Setelah itu barulah naik kitab atas Jawahirul Bukhari, intisari dari kitab Sahih Al-Bukhari. Setelah itu barulah baca kitab Sahih Al-Bukhari. Berapa jumlah hadisnya Pak Ustaz? 7.275 hadis. Itu kalau kita baca dua kemungkinan, kitabnya khatam atau ustadznya khatam duluan. Jadi selama hayat di kandung badan, selama masih bersemayam ruh dalam jasad, selama kita masih hidup, kita tetap ngaji. Sampai kapan ini Ustadz kita ngaji? Setan belum pensiun, guys. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang goda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan itu kerjanya datang dari depan, gak mempan dari belakang, gak mempan dari kanan, gak mempan dari kiri, goda suaminya, gak mempan suaminya istrinya, gak mempan istrinya anaknya, gak mempan anaknya cucunya, gak mempan tetangganya, gak mempan misannya. Setan itu begitu semangatnya. Jadi kalau mau niru semangat, tirulah semangat. Kok setan? Jadi kalau ada orang baru ngajak temannya pengajian, yuk ngaji yuk. Aduh, nantilah ngaji, udah agak-agak tua, malaikat maut udah agak dekat. Mumpung masih muda, jadi poya-poya dulu, hura-hura dulu. Nantilah pakai jilbab, kalau sudah putih semua.
Ini orang kalah sama setan. Kata setan, yang serius ini aku apa kamu? Setan begitu seriusnya. Depan, belakang, kanan, kiri, suami, istri, anak, mantu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Mudah-mudahan kita semua bersemangat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin. Kalau ada orang tidak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, Ustadz Somad tolong ceramahnya tentang sholat. Kenapa gitu bu? Suami saya nggak sholat. Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya dulu nggak sholat juga. Sekarang kok sholat? Saya sadar bahwa saya akan mati. Tapi dia belum sadar Pak Ustadz. Saya orangnya nggak pandai ceramah, nyindir-nyindir orang tuh nggak pandai. Ceramah saya nggak bisa di request, dipesan. Soalnya saya trauma. Dulu pernah di masjid, pengurusnya ngasih tahu, Ustadz Somad, tolong ceramahkan. Tentang apa Pak? Siapa yang udah nyumbang minta lagi masuk neraka? Duh, kok tentang itu? Soalnya ada jamaah kita nyumbang minta lagi. Saya ceramahkan. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang minta sumbangannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, berapi-api. Selesai acara, pengurusnya datang. Mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Jadi saya nggak mau model begitu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisap pada hari kiamat. Nggak ditanya, kamu ninggal dulu golongan 4A, E, C, D. Nggak ditanya, waktu ninggal dulu kamu sampai jenderal bintang 4, bintang 7. Nggak ditanya, kamu dulu orang kaya, miskin, susah melarat, harta benda. Nanti pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah sholat, bukan somat. Makanya anak kita yang pertama kali diperintahkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu salat ketika berumur 7 tahun. Masya Allah jamaah kita, anak-anak kecil di bawah. Ini ada anak, nampaknya umurnya, saya nggak bisa nebak, soalnya badannya sehat-sehat semua. Ada anak kecil, ada anak kecil. Saya kalau ngelihat anak kecil jalan sama ibunya, nggak tahan. Saya sedang melihat diri saya dengan ibu saya 40 tahun yang lalu. Saya selalu dibawa ngaji. Ada orang nikah saya ikut, orang meninggal saya ikut, orang khitan saya ikut. Apapun acara ikut. Ibu saya baca Maulid Barzanji. Ustadz kok ikut terus? Ada telur ayamnya. Ada ulama ibu saya bawa minta doakan Ustadz. Makanya kalau hari ini ada tausiah, saya melihat ada sedang naik mobil, nampak ibu-ibu bawa anak. Saya sedang melihat kenapa dunia ini dengan berbagai macam ujiannya tetap bertahan. Karena ada ibu-ibu yang solehah yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Selama ibunya ngaji, selama ibunya mau bawa anaknya, selama ibunya peduli terhadap pendidikan anaknya, insya Allah Indonesia ini masih selamat 100 tahun, 1.000.000 tahun di masa akan datang insya Allah. Tapi kalau sudah ibu-ibu tidak peduli lagi dengan anaknya, bu, anak ibu sholat, waduh saya nggak tahu, tugas saya cuma lahir-lahir, saya ini kan pabriknya Pak Ustadz. Itulah pentingnya. Makanya perempuan itu dikatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya Indonesia. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan hadis. An-nisa imadul bilad bukan hadis. Saya pernah di WA. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu an-nisa imadul bilad hadis atau bukan? Bukan. Kami mau buat baleho Pak Ustadz. Bisa nggak dibuatkan itu jadi hadis? Loh nggak bisa saya bilang. Ini baleho untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Oh nggak bisa saya bilang. Lalu apa kami buat? Buat aja itu kata-kata hikmah. Perempuan ini tiangnya. Sehebat apapun atapnya, kubahnya, kalau tiangnya tidak kuat maka akan runtuh. Betul? Alhamdulillah di hadapan saya ini ada tiang yang kokoh, yang kuat. Ini nampaknya beton dan besi semua. Pertahanan. Kalau saya ceramah di hadapan saya ada
500 laki-laki. Itu yang serius mendengar cuma 100. Yang ingat sampai pulang tinggal 50. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 20. Yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5. Tapi kalau saya tausiah kepada 100 perempuan, pulang dia ke rumah, dia ceritakan ke suaminya jadi 200. Dia ceritakan ke anaknya jadi 300. Dia ceritakan ke mantunya jadi 400. Dia ceritakan ke cucunya jadi 500. Dia ceritakan ke tetangganya. Maka sekarang yang paling dicari adalah bapak-bapak apa ibu-ibu. Kalau ada yang mau masarkan perumahan, yang dicari ibu-ibu. Grup WhatsApp yang paling rame, saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad, nanti sebelum tausiah mampir ke rumah kami. Siap. Begitu datang penampilan si bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini orangnya brengsek Pak Ustaz. Dalam hati saya, bapak nggak ngomong saya udah tahu. Saya nggak peduli sama sholat, saya nggak peduli sama akhirat. Dunia ini semua dalam kepala saya. Dalam hati saya, pasti kamu tobat karena dengar ceramah aku kan? Saya akhirnya ingat mati Pak Ustadz. Saya nggak sabar mau dengar apa akhir ceritanya. Yang membuat saya tobat itu istri saya Pak Ustadz. Loh, ternyata bukan aku. Istri bapak ustazah? Enggak. Profesor? Bukan. Doktor? Enggak. Siapa dia? Perempuan yang luar biasa. Emangnya dia ngomong apa ke bapak? Ketika pulang Pak Ustadz, pas mau tidur dia ngomong, nanti kalau papa meninggal gimana? Nanti kalau papa meninggal gimana? Hanya 5 kata. Tengah malam saya terngiang Pak Ustadz, nanti kalau papa meninggal gimana? Besok saya mau berangkat ke kantor, nanti kalau papa meninggal gimana? Kata-kata itu menghantui saya Pak Ustadz. Ternyata nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, 5 kata. Tapi berangkat dari hati akan sampai ke hati. Yang dari hati ke hati. Yang dari mulut ke mulut. MLL, multi level marketing. Boleh untuk update status besok pagi. Jadi jangan remehkan perempuan, jangan sepelekan perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan, merawat, mengayomi, melindungi 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Masya Allah, udah punya tiket ke surga. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya cuma punya anak perempuan 2 orang. Yang 2 pun masuk surga juga. Tapi yang 1 nggak ada. Jadi kalau yang masih 1 pulang dari sini tambah 1 lagi. Bapak setuju? Siapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Bolak-balik berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi anak tidak diperdulikan sholatnya. Alhamdulillah masyarakat kita membawa anak sholat. Pagi tadi ada yang nanya, Ustaz Somad, ya, apakah saya bawa anak saya sholat ke masjid? Bawa. Gak bisa main suruh. Pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Papa nggak ke masjid, papa udah dewasa. Nggak bisa. Ini anak-anak kita bawa tangannya. Kita dulu yang jalan. Anak-anak nggak didorong, anak-anak nggak diperintahkan. Saya ketemu dengan promotor band. Kalau keluar bawa grup band Sumatera, dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, Medan, turun ke Riau, turun Sumatera Barat, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung. Ini ustadz apa super bis? Sampai kembali ke Jakarta, masuk ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, nggak pulang selama 6 bulan, nggak sholat Jumat, nggak ada ingat Allah Pak Ustadz. Lalu gimana ceritanya Bapak tobat? Pada saat petang hari, rona memerah, tempat matahari tenggelam, terdengar suara azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang wajah ayah saya, Pak Ustadz, saat dia membawa tangan saya ke masjid. Bergetar tubuh saya, keluar keringat saya, menetes air mata saya. Ternyata dia taubat adalah karena memori masa lalu. Buatkanlah cerita masa lalu yang indah. Ibu-ibu, bapak yang bawa anak malam ini sedang ingin menciptakan masa lalu yang indah untuk mereka di masa depan nanti, insya Allah. 20 tahun akan datang, mereka menikah, punya istri, punya anak, jadi pengurus masjid. Mereka buat tabligh akbar di tahun 2043. Penceramah masih saya. Bapak ibu waktu itu udah banyak yang meninggal. Kenapa mereka buat pengajian? Mereka ingat dulu waktu kecil kami dibawa, waktu itu tausiah Ustaz Somad. Mereka cari di daftar masjid nama Ustaz, Ustaz Budi masih ada. Karena masih ada, saya bilang masih ada. Ustaz Bil Bakhtiar masih ada. Senior-senior saya takut bilang udah meninggal. Dapat nomor, oh ini Ustaz Somad, mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya udah berat waktu itu. Ini betul nama Ustaz Somad? Betul. Yang dulu tausiah pada tahun 2023? Tidak salah lagi. Ustaz masih hidup? Iya masih lah. Bisa datang ke masjid kami Pak Ustaz? Insya Allah I'm coming. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa berdiri lagi. Waktu itu udah pakai kursi dah. Ini Ustaz kok berdiri? Saya masih kuat berdiri. Kenapa Ustaz nggak pindah-pindah? Tadi dikasih tahu Ustaz, ini pentasnya yang bagian ini lembut. Tripleknya agak. Itu maka saya di sini terus. Kalau ibu nggak percaya nanti selesai berdiri aja. Jadi semua yang menjadi pertanyaan itu, ku tahu yang kau mau. Daripada jadi fitnah, bagus saya jawab sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita sedang membuat kenangan masa lalu untuk masa depan anak kita. Nanti istrinya nanya, mas, ya dulu waktu kecil pernah dibawa papa ke masjid? Nggak pernah tuh, biasanya kami cuman malam tahun baru. Ini mata abang buta sebelah gara-gara mercon. Nauzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika dia dibawa ke masjid, dia pun tahu. Saya sampai hari ini kalau pulang kampung, kebetulan masjid di kampung itu pintunya 2, 1 kanan 1 kiri. Daun pintu itu 4, 2 kanan 2 kiri. Kalau pintu masjid itu ditutup, ada rongga ruang kosong di tengah. Pintu kanan, pintu kiri ditutup, ada bolongnya di tengah. Disitulah tempat saya bersembunyi mengintip khotib hari Jumat. Kalau saya masjid ke kampung saya, di atasnya ada kubah, di bawah kubah itu ada papan, disitulah sempat saya naik. Kalau saya pulang ke kampung saya, di situ ada beduk, beduknya besar dari kayu yang dipahat, disitulah sempat saya cepat-cepat sebelum jam 6 sore, saya langsung datang, saya tiduran di situ. Kalau kawan saya datang, aku udah duluan. Cerita masa kecil mereka ini akan indah pada masa mereka nanti di hadapan masa depan yang luar biasa. Nanti kalau dia jadi wali kota, dia akan jadi wali kota yang cinta masjid. Betul? Kalau dia jadi pejabat, APBD, APBN di ujung jarinya. Begitu dia lihat ada masjid, langsung dia tanda tangan. Kalau tanda tangannya ke atas, selesai 2 menara. Tanda tangannya ke bawah, 5 WC siap. Ini yang mau kita bentuk malam ini. Bukan sekedar tabligh akbar ceramah. Anak-anak muda tunas-tunas hijau ini yang mau kita nasihati. Adapun yang tua-tua ini nggak lama lagi. Ustaz tolonglah, kalau orang tua jangan disepelekan. Siapa yang menyepelekan orang tua? Saya nggak ada ngelihat orang tua di sini. Ini saya lihat muda semua. Ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Itu takbirnya masih kuat. Kalau mau ngetes tua muda itu dari takbirnya.
Yang kita khawatirkan muda 17 tahun, ayyanas salah, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, bawaan mau mati. Ini panti jompo yang terjebak di tubuh milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah Pemuda. Apakah isinya anak muda semua? Enggak. Ustaz Somad muda apa tua? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini kita bawa ke masjid. Ustaz Somad, saya kurang setuju kalau anak dibawa ke masjid. Usia ini ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Kalau kita kasih perintah larangan, dia merespon. Nah, dia diam. Itu bawa ke masjid. Tapi ada anak ketika kita kan, dia balik lagi. Itu jangan, itu jangan. Itu sumber kekacauan. Kita khawatirkan ada orang tua sholat, kacamatanya waktu rukuk takut jatuh, dia letakkan di bawah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak yang tadi dia pun mulai lari. Bapak yang kacamatanya waktu kena injak begitu loh, gitu dia. Ini tinggal menunggu salam, ini tinggal menunggu salam. Khawatirnya nggak sampai salam. Begitu salam, saat tahiyatul ini udah menggeletar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kau, memang anak setan. Pasti bapaknya juga setan. Selesai, hancur, hancur, hancur. Ini kita jaga. Maka anak mumayyiz umur 4 tahun, 5 tahun yang sudah bisa. Lalu kemudian ketika di masjid ini, Ustaz Somad, kalau anak-anak kecil itu sopnya di mana? Kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, mengatakan anak kecil itu dibuatkan sop khusus di belakang. Emangnya kenapa kalau anak saya di sop di samping saya? Apa salahnya? Memangnya anak saya ini najis? Anak bapak nggak najis, Pak. Tapi ujung senapan angin ada najisnya. Belum di khitan. Yang senyumnya terlambat, lama loadingnya. Ini belum dipotong. Dan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu untuk meriksa. Udah, ini depan. Ini belum, ini belum. Nggak mungkin. Nah itu. Yang kedua, kenapa anak itu tidak boleh satu sop dengan orang dewasa? Karena banyak anak-anak ini wudhunya nggak sempurna. Saya ngelihat sendiri. Ketika keran air dihidupkan, diambil, matanya jeng. Habis mata, langsung buka, tendang-tendang ya ada air. Ini true story, kisah nyata. Ustaz kok tahu? Anak saya. Hazik, ini wuduknya kok gini, saya bilang. Ini kenapa nggak basah? Ini sampai ini basah ini semua. Ini sikunya, ini kakinya, ini harus masuk kelingking, jadi celah-celahnya, tumitnya harus basah. Nggak pernah bosan. Kita kasih tahu dia terus. Itulah nilai ibadah. Maka setiap dia mengajar istrinya, mengajar anaknya, ajarkan Al-Fatihah anak kita. Guru mengaji saya pertama kali, a i u babi butati tu sasi su, ibu saya. Maka sampai hari ini kalau saya ceramah, kalau saya tausiah, pahalanya mengalir ke orang tua saya. Ibu ajarkan Al-Fatihah ke anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Tapi gosok gigi dulu. Kalau enggak khawatir nanti dua kemungkinan. Kalau enggak anaknya pingsan, ibunya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Teruskan nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang nak. Karena bacaan kita hafs bukan warsh. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas sirata, bukan sirata. Ada so, ada sa, ada tha, ada sya. Ini bahasa Arab. Bukan berarti karena bahasa Arab lalu mau fasih assalamualaikum wassalatu wassalam. Ihdinas siratal mustaqim, pakai qafna, bukan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal laji. Jangan ji. Ada za, ada za, ada za, ada ja. Siratal ladzi za. Lekatkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak Ustadz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, dotnya tebal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita ini akan menjadi imam pada waktunya nanti. Saya tausiah, tinggal di hotel, sarapan pagi. Pas lagi sarapan pagi, datang ibu-ibu, nggak tahu dari kantor dinas mana. Ustaz Somad ya? Mirip. Oh enggak, ini Ustaz Somad. Memang betul. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz. Aku tidak pernah mencarimu, Bu. Ibu pun nggak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Acara apa, Bu? Ini ada acara kantor Pak Ustadz. Ini pegawai dari kantor staf saya, Masya Allah. Belum nikah? Belum Pak Ustadz. Dia lagi mau cari imam Pak Ustadz. Oh, saya khotib. Dia cari imam. Lalu kemudian semua ibu-ibu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bukan anak kandungnya, anak buahnya pun ingin dia carikan imam. Bapak siap jadi imam? Alah, takut. Begitulah setianya mereka, Bu. Memang antara takut dengan setia ini beda tipis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Maka satu hari dia akan baca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'liyah, tahajud, witir, duha, tarawih. Pahalanya mengalir ke kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Salat, salat, salat. Jangan sampai anak kita tidak salat. Walaupun harta kita banyak, tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal istri besar. Yang kita bawa adalah anak kita bangun di tengah malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai itu dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana dia salat? Di tempat ibu salat dulu. Saya tunjukkan ke istri saya, ini rumah ibu saya. Ini sajadah tempat dia sholat dulu. Ini Quran yang selalu dia baca. Sampai hari ini tidak saya robah tempatnya. Kalau saya rindu, saya duduk, saya sholat, saya baca. Saya peluk mukenanya, saya peluk kainnya. Terasa mengobati hati yang kering. Saya kumpulkan jamaah sahabat, adik-adik, 4 tahun meninggalnya. Kami bacakan surah Yasin, mengirimkan. Dari mana dasar pengamalan Ustadz ini? Wa in khatimul Qur'ana, kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Kalau dikhatamkan satu khatam Quran 30 juz, dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah kullahu, semuanya, karena hasanan, the best. Tapi kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Bacalah hatinya Al-Quran. Yasin. Nggak sanggup Yasin, sibuk Pak Ustadz. Ummul Quran Al-Fatihah pun nggak sanggup, mati aja lah.